panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun, syafahullah syifaan la yughadiru saqaman. Dan siapapun di antara kita, keluarga kita, anak cucu kita yang mungkin sedang sakit juga kita doakan semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, baik yang sakit lahir maupun sakit batin. Semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ala hadiniya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kini lagi ini. Alhamdulillah. Masih melanjutkan kajian kita Fikih Sunnah Said Sabiq. Sekarang menjual barang kepada pihak lebih awal. Kenapa, Mak? Bu Rana? Di atas kursi aja, tidak apa-apa. Iya, jangan dipaksakan, Bu. Oh, gitu ya. Oh, habis operasi apa? Oh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Iya. Bener apa, Bu? Bener. Kalau kamu di atas kan banyak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjual barang kepada pihak yang lebih awal. Allah. Barang siapa menjual suatu barang kepada orang lain, lalu ia menjual kembali ke pihak lainnya, maka transaksi kedua dianggap batal, tidak sah. Karena penjual tersebut menjual barang yang bukan miliknya lagi dan telah menjadi milik pembeli pertama. Dalam kasus ini tidak ada bedanya apakah transaksi pembelian pihak kedua dalam proses khiyar atau masa khiyar. Khiyar itu memilih jadi apa tidak. Saya terangkan insyaallah. Itu sudah berakhir. Atau masa khiyar itu sudah berakhir karena barang tersebut sudah jatuh ke tangan pihak lain. Dalam riwayat dari Samurah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyumma imra'atin zawajaha wa bana fahiya lil awwali minhuma wa ayyumma rajulin ba'a bai'an min rajulaini fahuwa lil awwali minhuma. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka yang sah adalah yang pertama. Dan siapapun yang telah menjual barang kepada dua orang, maka yang sah adalah yang pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua orang wali menikahkan orang yang dalam perwaliannya secara bersamaan, maka yang sah adalah yang menikahkan lebih awal. Ini terlepas dari setuju atau tidak setujunya si anak ya. Terlepas dari itu. Ini andaikan saja tapi. Kok ada bisa gitu Ustaz? Mungkin karena maaf ya, misalnya si anak ini safi. Safi itu maaf ya, keterbelakangan mental lah misalnya gitu. Jadi nikahkan dengan laki-laki lain, seorang laki-laki oleh walinya. Walinya siapa? Berarti bukan bapaknya pasti. Kalau bapak kan ada mungkin kalau bapak. Berarti mungkin bapaknya sudah meninggal. Walinya misalnya kakaknya laki-laki ada dua misalnya gitu ya. Masing-masing kakaknya punya kandidat. Akhirnya masing-masing berlomba-lomba menikahkan adiknya ini dengan laki-laki yang berbeda. Maka mana yang sah? Yang pertama kali berakad itu yang sah. Yang kedua enggak sah karena sudah dianggap
nikahnya sudah dengan yang pertama. Nah, itu kalau seandainya loh ya, seandainya itu terjadi. Tapi itu tentu jarang terjadi yang seperti itu. Mosok yo nikah dalam satu tempat ada dua wali menikahkan, loh pengantin satu ini taruh mana terus? Itu. Tapi andekan lah ada, itu tetap yang saya itu pernikahan yang pertama. Barangkali kalau yang lebih logis itu gini. Kalau misalnya contoh yang lebih nyata ya dalam dunia kenyataan, misalnya gini. Kemarin saya contohkan ya, ada laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang ngakunya janda. Saya ulang ya, ada seorang laki-laki. Ini buat adalah gabung buat tadi. Jadi ada seorang janda, wanita ngakunya janda. Padahal si laki-laki udah nanya baik-baik gitu. Kau masih gadis atau sudah janda? Sudah. Itu udah nanya baik-baik padahal itu. Nah, singkat kata singkat cerita, rupanya dia ngomong saya udah janda. Mohon maaf ini ya, saya sudah tidak punya suami. Tapi ternyata belakangan diketahui dia belum cerai dari suaminya. Statusnya masih secara hukum negara misalnya ya, dia masih istri seseorang. Nah, pertanyaannya bagaimana ini? Kalau si wanita bisa membuktikan bahwa secara hukum agama dia sudah batal, walaupun secara hukum negara belum batal, artinya pernikahannya udah putus tentunya. Oke, lanjut, tidak apa-apa. Tapi kalau terbukti secara hukum negara dan secara hukum agama juga suaminya tidak pernah mengatakan kata talak misalnya, dan tidak pernah diajukan kepada hakim untuk perceraiannya, maka status hukumnya adalah batal pernikahan yang kedua, yang dimenangkan tetap pernikahan yang pertama. Apa ada begitu? Mungkin. Saya ambil contoh misalnya, saya pernah cerita sini ini, ada jamaah saya itu, dia ketemu dengan cinta pertamanya di Surabaya. Ya, statusnya si wanita ini, ketika mereka berniat hendak menikah, ternyata baru ketahui kalau status si wanita ini adalah masih istri orang yang memang ditinggal lama oleh suaminya, tapi nggak diurus surat-suratnya, alasannya, saya sudah tua ngapain, masa saya mau nikah lagi, pikirannya gitu. Ternyata begitu ketemu sama cinta pertamanya, greget pengen nikah lagi. Tapi status hukumnya masih kayak gitu. Terus konsultasi ke saya bilang nggak bisa Pak, harus diperjelas dulu. Tapi udah ditinggalkan lama oleh suaminya Ustaz. Loh, ditinggalkan lama itu tidak serta-merta putus. Karena Quran itu menyatakan bahwa pernikahan itu mitsaqun ghalidh, ikatan yang sangat kuat. Yang bisa memutus itu satu, kata cerai dari suami. Yang kedua, kata putus dari hakim. Atau ada pembatal seperti murtad misalnya, itu baru putus. Kalau selagi tidak ada pemutus, nggak putus. Tapi kan ada itu Ustadz, ditarik talak itu kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut tidak bla 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 bla. Kata Bu Fardila nyimak Pak Ustadz ya. Ya, jadi konteksnya gimana Ustadz kalau seperti itu? Si wanita ini tidak ada kata putus dari hakim, cuma tinggal katanya kan ditarik talak gitu loh. Bahwa kalau tinggal selama 6 bulan berturut-turut, tapi lanjutannya kan gini, maka dan istri saya tidak terima, maka saya persilakan istri saya untuk mengajukan ke pengadilan agama, bla bla. Itu panjang, itu bukan talak itu memberikan izin kepada istri untuk khulu. Jadi mohon maaf, istilah talak di dalam buku nikah itu saya kurang setuju. Kenapa? Karena itu bukan talak, itu memberikan suami mengizinkan istri untuk menggugat cerai dia kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berarti kalau nggak ada tuntutan belum putus berarti. Nah, makanya ini yang saya bilang kepada banyak kaum wanita itu, tentu saya doakan semoga ibu-ibu semua dan anak cucu kita semua rumah tangganya hingga surga ya, amin Allahumma insyaallah. Saya bilang kalau jadi seorang wanita itu harus tahu hukum tentang perceraian, baik hukum agamanya maupun hukum negaranya. Kalau hukum agamanya, saya kira kita semua tahu lah, laki-laki ucapan kata talaknya bisa jadi kan. Nah, sementara kalau untuk hukum negaranya harus segera diperjelas surat-suratnya. Kenapa? Karena kalau tidak, ngerinya tadi itu, begitu ketemu sama yang cocok, mau segera menikah nggak bisa, uang belum diurus surat-suratnya dan status hukumnya juga belum betul-betul putus.
ya paling enggak putus secara agama lah, paling enggak itu. Artinya ada ketentuan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sudah putus secara agama. Paling enggak begitu, paling enggak. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Allah. Yang kedua, tidak boleh seseorang itu membeli apa yang sudah dijual ke orang lain atau tidak boleh menjual apa yang sudah dijual ke orang lain. Kalau terjadi yang dimenangkan pembelian yang pertama. Misalnya ada, tapi jarang terjadi sih juga. Kalaupun terjadi berarti ada yang nakal berarti. Ada orang jual rumah misalnya gitu ya, atau jual tanah. Cuman sertifikat masih belum diserahkan. Tahu-tahu sudah deal kan, sudah terjadi jual beli. Tahu-tahu begitu mau diurus surat-suratnya, ternyata tanah itu juga sudah dijual ke pihak kedua. Nauzubillah min syarri dzalik. Iya, yang punya tanah. Nauzubillah min syarri dzalik. Maka ini tidak sah. Kenapa? Karena pembelian yang kedua itu sudah bukan milik dia lagi tanah itu, tapi milik yang membeli yang pertama. Dan ini terjadi. Biasanya nauzubillah ya, biasanya sama emak-emaknya, bapak-bapaknya udah dijual tanah itu. Orang dulu kan kadang susah nggak ngurus surat-surat itu loh. Iya, macam-macam itu. Akhirnya begitu turun generasi kedua atau generasi cucu, mulai melek hukum, digugat tanah itu, diambil lagi itu, padahal sudah dijual sama dulu saksinya RT RW yang tanda tangan, tapi kan sudah mati RT RW-nya. Sudah akhirnya nggak kuat. Itulah kenapa banyak tanah-tanah sengketa itu. Ini padahal tanah itu sudah dibeli oleh misalnya siapa, tapi terus dan jangankan itu, wakaf kuburan aja ada yang diambil lagi itu. Iya, oleh ahli warisnya. Jadi di generasi bapaknya aman, generasi cucu-cucunya itu yang kadang nggak aman. Makanya kalau misalnya kita mau wakaf, kalau kita mau jual beli dan lain-lain, itu sebaiknya memang surat-suratnya segera diurus. Kalau nggak diurus, tanggung resikonya aja sih. Tidak apa-apa sih kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah di belakang hari itu yang repot. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu, dengan segala konsekuensinya. Ya karena hukum negara punya aturannya sendiri kan. Nah hukum agama juga ada aturannya yang mengatur tentang jual beli tadi itu. Nah, makanya kita ini jangan sampai seperti itulah kalau bahasa sederhananya ya. Jadi apa yang sudah kita lepas, pastikan surat-suratnya agar nanti tidak ada tuntutan dari anak cucu kita atau sebaliknya dari anak cucu mereka terkait dengan akad jual beli yang kita lakukan itu. Iya Bu. Kalau misalnya kayak tadi tanah gitu Pak Ustaz, ini ada tanah punya A gitu, sertifikatnya atas A. Terus dia minta tolong B untuk menjualkan, tapi sertifikatnya masih sama yang A. Ternyata sama yang B dijual ke C, tapi belum bilang ke A. Ternyata A jual lagi sendiri tanahnya dan laku. Nah itu statusnya bagaimana? Bagus. Yang menang siapa? Saya bagus sebenarnya ini menarik. Ada menarik, ada mendorong. Jadi misalnya ibu punya tanah, ibu minta tolong kepada si B untuk menjual. Ternyata si B ini menjual ke orang lain, ke si C gitu ya, si C. Bersamaan dengan, tapi nggak ngomong ke ibu dulu ya. Tapi ibu udah nyuruh dia gitu ya. Nah, ibu diam-diam juga nggak ngomong sama dia, ngejual. Yang menang yang mana? Bagus. Gini, tentu yang paling berhak yang punya tanah. Kan status pihak si B tadi kan dia wakil. Jadi istilahnya dimintai tolong untuk menjualkan. Nanti kan ujungnya akadnya tetap ke ibu juga kan? Iya sama. Berarti yang menang ya ibu. Ya terserah ibu mau pilih yang mana. Karena ada dua, ini sudah terlanjur nawarkan ke orang, ibu udah nawarkan ke orang, sama-sama deal misalnya. Ya tinggal ibu, mohon maaf ini karena ada dua orang yang nawar, kan belum terjadi akad jual beli, belum ada pemindahan hak gitu maksudnya kan? Baru ibu tawarkan dan dia. Kalau misalnya udah ya yang sudah itu yang dimenangkan. Iya kan, kalau si C kan belum ngomong sama ibu kan, otomatis dia nggak sah, bukan punya dia kan. Kalau ibu kan punya ibu, yang dimenangkan yang punya ibu berarti. Tapi kalau misalnya ada dua penawaran yang sama-sama belum jadinya, tapi baru pada penawaran lebih oke tapi penawaran, maka saya lelang aja ya karena ini ada dua ini kandidatnya, silakan dipilih aja ini. Misalnya. Ya jadi gitu aja sih sebenarnya. Ya, yang dimenangkan si ibu karena ibu yang paling berhak atas harta ibu. Tapi si A-nya juga enggak. Si B. Si A-nya kan yang punya tanah kan harusnya komunikasi juga dong sama si B. Ini gue mau jual lagi nih. Dan masalahnya kan si B ini yang wakilnya, ya dia nggak ngomong kan masalahnya kan.
Iya, kalau Udah ada yang iya dia main jual beli aja gitu, nggak ngomong lagi. harusnya komunikasi. Mungkin dia mau nyari untung lebih gitu mungkin. Bisa, Iya. Makanya harusnya kan dia ngomong ke ibu, ya karena yang punya tanah lah gitu Ibu seperti lagi itu. baik duit, Bu. Bu, Semisalnya atau mudah-mudahan. Ya sehingga bisa. Pinggiran BKT itu banyak banget kan Pak Ustadz. Iya. Pertama punya tanahnya Om Lim siapa, terus besok nanti lagi tuh namanya itu. Anak siapa sih sebenarnya? Ya itu Bu, gara-garanya itu diantaranya. Jadi pada level kakek neneknya dulu sudah dibeli, sudah dijual sebenarnya. Cuma surat-suratnya nggak diurus. Nah, terus kemudian belakangan generasi anak mungkin masih anteng-anteng aja. Generasi cucu tuh mulai ribut tuh generasi cucu. Sehingga apa tuh ya, Bu? sehingga kadang main plang aja itu. Tanah ahli waris haji siapa. Wow, macam-macam lah itu. Ya itu konfliknya itu diantaranya itu. Kemudian ganti lagi, belum pulang lagi. Emang Pondok begitu? banyak double sertifikat. Pondok apa tuh? Kalau itu ulahnya loh. Oknum kali. Iya, oknum di kelurahan biasanya itu. Itu mafia tanah namanya itu. Itu di daerah Kabupaten Bekasi banyak juga itu. Oh, Mbak, ke Bekasi. Kabupaten Bekasi banyak. Daerah wilayah rorotan sepanjang BKT itu juga banyak itu. Itu Karena habis gusuran itu kali, Pak. jadi gini, Bu. Kan maaf ya, kan orang dulu itu kan ya percaya gitu aja, terus kadang diuruskan suratnya itu ya gitulah dibuat ganda gitu, jadi tahu-tahu tanah itu udah dijual aja oleh oknum-oknum itu, dan itu terjadi kapan hari kan ditangkap itu mafia tanahnya itu di daerah Bekasi Kabupaten itu. Ya memang banyak pemainnya sih kalau jual. Kalau di kampung itu, di kampung sini tapi nggak tahu kalau di perkampungan sana. Kalau di perkampungan daerah sekitar Jakarta dan sekitarnya itu, kalau ada orang jual tanah itu kan, itu kadang ada saja yang datang itu minta ini minta itu kadang. Yang katanya dia ngakunya dia ngasih informasi lah, yang ngakunya dia begini begitu macam-macam. Karena kan lumayan dapatnya itu 2,5% dapatnya. Kalau lakunya semiliar kan jadinya berapa? Berapa? 25 juta kan kalau semiliar ya. Kalau ngaku-ngaku, tapi kalau jelas ya nggak apa-apa. Misalnya ya fee-nya jelas misalnya. Pokoknya nanti kalau yang ngasih informasi dapat fee dari saya misalnya berapa persen. Oke lah, nggak ada masalah kalau itu. Lanjut. Semoga Allah selamatkan kita dari jual beli yang nggak jelas itu ya, insyaallah. Semoga kita yang jelas-jelas saja lah. Penambahan harga berdasarkan waktu proses transaksi. Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang, atau sebagian dengan harga sekarang dan sebagian lain dengan harga mendatang. Apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhan adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Mu'ayyad billah dan mayoritas ahli fikih dengan alasan umumnya kaidah halal jual beli. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Asy-Syaukani. Dengan alasan umumnya kaidah halal jual beli, pendapat tersebut dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Contoh. Misalnya panjenengan jual beli emas. Jual beli emas. Sekarang kalau ini ada dua pendapat ya kan, emas itu ada yang mengatakan boleh dikredit, boleh tidak. Ada yang mengatakan tidak boleh, maaf. Yang mengatakan nggak boleh alasannya karena emas itu benda ribawi, sehingga nggak boleh kredit, harus cash and carry. Ada barang, ada uang. Beli online aja dipersoalkan nggak boleh, karena nanti ketika dia bayar dengan pas datang emasnya harganya udah beda. Makanya nggak boleh, emas itu harus cash and carry. Kalau mau aman online berarti COD. Itu kata siapa? Kata sebagian yang melarang. Oke lah, Anda kalau sepakat dengan ini ya sudah, jangan usah beli emas online, jangan usah beli emas kredit.
Tapi kalau jenengan sepakat dengan MUI, nah, MUI dalam fatwanya mengatakan bahwa emas itu di zaman sekarang bukan lagi alat tukar, dia komoditi. Kalau dulu alat tukar ada dinar, ada dirham gitu ya. Sekarang komoditi dia, komoditi ya kayak beras dan macam-macam itu. Sehingga boleh dikredit, boleh, tidak ada masalah. Nah, karena dikredit dalam tempo waktu 1 tahun misalnya, sementara harga emas itu bisa naik turun, sehingga ketika kemudian pelunasannya di saat emas lagi tinggi-tingginya, maka pihak penjual bisa mengatakan, Mbak, bulan ini bayarnya sekian karena harga emas lagi naik sekian. Nanti bulan depan bisa berubah-ubah gitu, sesuai dengan harga emasnya, karena emas kan harganya naik turun. Kalau turun tapi harus gitu, kalau turun harus ngomong juga, lagi turun Mbak, lagi murah ini Mas, ya sudah turun aja. Yang paling berat kan sekarang Mas Mas Budi bukannya suaminya iya. 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 Ya kan di Jawa. Iya. Kalau mau nyebutin mas aku bukan orang Jawa. Iya. Mas aku kan orang Jawa. Terus, jadi singkat kata singkat cerita ini boleh seperti itu. Menurut fikih sunnah saya sabik berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, ayat. Tapi dengan catatan kalau Anda sepakat emas itu adalah komoditi, bukan alat tukar ya. Kalau jangan sepakat bahwa emas itu adalah alat tukar, tidak boleh. Tidak boleh. Karena alat tukar itu nggak boleh diperjualbelikan kecuali secara cash tadi itu. Oke, kita cari yang lain deh, misalnya rumah. Rumah itu atau tanah harganya cenderungnya kan naik. Ya kan? Dicicil nih kitanya nih. Pas mau pelunasan, posisi tanah itu ternyata ada pembangunan jalan tol di situ, jalan baru di situ. Sehingga jadinya di pinggir jalan. Otomatis kan jadi mahal tanah itu. Yang tadinya NJOP-nya berapa jadi berapa. Yang tadinya cuma 500.000 per meter jadi 5 juta. Begitu mau pelunasan kena hantam segitu. Wah, mohon maaf ini Bu, ini sekarang tanahnya mahal. Sehingga pelunasannya ini harus gede juga ini bla 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 misalnya. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja. Makanya emang apa-apa kalau bisa membelinya sih cash keras atau cash atau cash beneran. Itu seperti itu. Supaya nggak ada perubahan harga itu. Iya. Kalau yang mau enggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau kan iya. Ya kalau mau, kalau enggak mau kan ada yang bunga ya, kalau mereka istilahnya bunga ya. Kalau kita kan enggak, oke lah enggak usah pakai istilah bunga. Sesuaikan dengan harga aja sih. Tapi ya gitu, tapi kalau tiba-tiba harga tanah turun harus keturun juga kalau nyicil itu. Contoh, tiba-tiba jalan yang tadinya ditutup tiba-tiba. Kayak kemarin kan ada jalur, contoh gini, ada jamaah saya. Dia menyewakan kayak semacam ruko di jalur yang sangat strategis. Tiba-tiba ada kejadian di mana jalan itu ditutup oleh pemerintah sehingga sepi. Otomatis anjlok itu. Iya. Nah, sementara orang yang menyewa minta diturunkan harganya. Pak lu dibayar kan? Pak jangan segitu dong harganya, ini kan udah tutup yang minta turunkan bla bla. Terjadi keributan bla bla. Itu harusnya kalau itu yang ya, bukan tadi karena udah cash enggak bisa sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya yang tipe yang kredit misalnya jual beli lah anggaplah itu. Itu karena ditutup enggak harga turun harusnya ikut turun juga itu. Kenapa? Karena dia kan belum cash pembeliannya itu. Nah, karena tiba-tiba harga situ turun misalnya. Nah, yang paling konkret lagi itu pembayaran haji. Kan hajinya masih 5 atau 6 tahun pakai kurs dolar kan. Kalau dirupiahkan misalnya 100 juta misalnya gitu. Nah, karena dolar naik turun, pas pelunasan dolarnya kan lagi naik itu. Mau enggak mau ya harus. Iya, itu seperti itu. Mau enggak mau. Iya. Kenapa? Kalau furoda? Kenapa? Kadang-kadang bayarnya pakai plus juga, pakai dolar juga. Oh iya pakai dolar maksud saya. Enggak, kurs rupiah ke dolar itu loh Bu. Iya. Keseringan dolar naik ya Pak. Iya. Sebenarnya sih bukan dolar naik sih sebenarnya. Cuman memang rupiah itu rendah hati, enggak sombong. Rupiah itu enggak sombong, rendah hati ya. Iya, rendah hati. Dia cenderungannya merendah, enggak sombong dia. Allah.
Nah, kalau mau kita teruskan, ada orang ngutang uang 1 juta misalnya, bayarnya 5 tahun kemudian. Enggak ada, bukan renten, bukan. Kalau renten kan tidak kena bunga. Ada orang pinjam 1 juta, terus dia baru bayar 5 tahun kemudian, kena inflasi nggak itu? Harusnya kena. Oke, kena inflasi. Terus gimana pembayarannya? Plus inflasinya atau tanpa inflasi? Ya, mendingan dibayar tuh sama ini Itu bagus. Itu bagus. Itu solusi tengah bagus. Itu namanya yang pinjam tahu diri. Ya. Kalau yang nggak tahu diri, kalau di SN tetap kalau di SN ya, Dewan Syariah Indonesia Nasional itu mengatakan tidak boleh kalau kita dari pihak yang meminjami meminta lebihnya dengan inflasinya, pembayaran dengan inflasinya nggak mau dia. Tapi kalau ada sebenarnya ulama kontemporer sekarang mengatakan boleh orang yang meminjami menuntut pembayaran plus inflasinya. Boleh. Kenapa? Karena dia tidak mengambil untung sebenarnya, tapi dia menuntut pengembalian nilai uangnya yang senilai dengan saat dipinjam, gitu loh. Jadi dia bukan mengambil untung, bukan. Karena kalau untung bukan inflasi namanya, tapi imbati renten itu yang nggak boleh. Ini dia nggak ngambil untung, dia hanya pingin uangnya kembali senilai uang yang dipinjamkan saat itu. Namanya plus inflasinya itu. Para ulama berdalil diantaranya dengan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 279. Coba baca terjemahnya, Bu. 279. Coba silakan baca terjemahnya kalau ada yang sudah ketemu. Al-Baqarah. Ini combro apa misro ini? Ayam. Oh, rasanya. Aman. Oke. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dirugikan. Itu berkenaan dengan riba itu. Ya, riba. Kata di ujung ayatnya menarik. La tadlimuna wa la tuzlamun. Kamu jangan mendolimi, jangan nyekek orang. Tapi kamu juga jangan didolimi. La tadlimuna wa la tuzlamun. Kalau kita yang mendolimi berarti kita jangan nyekek orang dengan riba. Maksudnya gitu. Dengan nuntut pembayaran lebih. Tapi kita juga jangan didolimi, maksudnya dia bayarnya mesti pas juga dong. Jangan mentang-mentang karena nggak boleh bayar lebih, terus 5 tahun yang lalu dia pinjam 1 juta, terus dia bayar ke kita 1 juta juga. Kan kena inflasi soalnya. Inflasinya lumayan loh, kita ini per tahun bisa 11%, bisa 10% inflasinya. Sehingga orang yang meminjami itu berhak untuk mengajukan pembayaran sesuai dengan plus inflasinya itu. Tapi ini kalau Anda mau, kalau Anda nggak peduli, ya bayar alhamdulillah daripada nggak bayar. Kan ada yang begitu kan? Jadi 50% berarti Ustaz. Kalau setahun 11. Itu kan namanya kalau dia setangan ya. umpamanya dia minjem 1 juta untuk beli kasur, berarti harga kasur 5 tahun lagi sama ya itu yang bayar gitu ya. Gitu maksudnya. Inflasinya rupiah aja. Oh iya. Tapi kan yang punya uang nggak boleh minta kan? Harusnya, tapi kan nggak boleh tadi kata Pak. Kalau pendapat yang kedua boleh. Pendapatan kedua boleh, pendapat pertama. Kalau di SN nggak boleh. Di SN Dewan Syariah Nasional nggak boleh. Takutnya kan dihitung bunga lagi ya. Enggak, kita nggak. Kalau bunga kan keuntungan. Kita sebutin itu inflasinya. Itu pendapat ulama-ulama. Itu pendapat ulama-ulama kontemporer. Kalau dulu kan mata uang kan emas, perak, stabil. Kalau apa? Kalau rupiah kan tidak stabil. Berarti kembalinya jadi terserah. Iya. Kalau lebih 16, 1,8. 100%. Sekarang gini lagi. Ada orang berutang, terus mangkir. Janji setahun,
sampai 2 tahun 3 tahunan. Gimana? Boleh nggak kita minta dendanya? Saudaranya siapa? Kan repot, Pak Ustadz. Nah, iya makanya. Terus kalau Enggak, ayo. kalau minjemnya bertahap Pak Ustadz, akhirnya pas berapa tahun ke depan jadinya totalnya segini. Awalnya minjemnya cuma itu ya. Tambahin lagi dong. Jadi pinjam bertahap, Pak Iya. Ustadz. Cicilan bertahap. Akhirnya karena udah kalau hitungannya kita udah banyak, akhirnya diberhentiin. Dia akhirnya janjinya kan molor. Gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz pusing. Orang itu minjem gampang, bagiannya susah. Iya, kadang kan kita melihatnya kasihan. Lu mau kasih kode enggak? Makanya ada yang bilang kalau kita minjemin teman kita akan kehilangan 2. Kalau kita minjemin teman Iya. kita akan kehilangan 2. Kehilangan temennya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi tergantung temannya juga sih. Kayaknya banyak begitu Pak Ustadz. Ya wes. Saya mau terangkan dulu. Saudara juga begitu, lebih parah kalau saudara. Enggak, yang tadi saya katakan itu kalau ibu mau nuntut harga inflasinya. Kalau ibu nggak nuntut harga inflasinya ya nggak apa-apa. Saya termasuk yang nggak nuntut sih. Cuman ya kenapa? Ya dia masalah dia bayar segitu udah alhamdulillah banget itu, daripada nggak bayar sama sekali. Satu. Yang kedua, kalau mengenai yang tadi ada orang yang mangkir dari pembayaran padahal uang itu uang untuk usaha. Nah, sehingga kemudian pada saat pembayarannya itu dia mangkir sehingga uang itu kan nggak bisa buat muter tuh. Maka kalau di fikih sebagian ulama, lagi-lagi memang ulama beda pendapat, tapi sebagian ulama mengatakan dia punya hak untuk menuntut dendanya. Dia punya hak untuk menuntut denda. Kenapa? Karena dia sudah mangkir dari pembayaran yang seharusnya dia bayar pada uang itu untuk usaha. Sehingga dia dianggap telah merugikan orang yang punya uang itu. Sehingga orang yang punya uang itu berhak mengajukan dendanya. Ya, bukan bunga, denda sama bunga beda. Ya itu hitungannya itu yang saya nggak paham. Kembali pada kalau saya pribadi sih mengembalikan ke nilai inflasi itu aja. Berarti itu masih tertulis atau enggak Pak Ustadz? Harusnya tertulis ya. Kita sebutin juga. Iya, dendanya gitu. jika di belakang hari yang bersangkutan mangkir bukan tidak mampu ya. Kalau tidak mampu ada arahan dari Al-Qur'an agar diberi kemudahan dalam pembayaran, syukur-syukur diikhlaskan. Ya, itu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 280. Baca terjemahan dulu. 280. Yang kalau ini konteksnya nggak mampu ya, beda. Nggak mampu, ini kita yang mangkir ya, bukan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka bila tenggang waktu, sampai dia memperoleh kelapangan. Dan Iya. jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya harusnya ya pelaku ekonomi syariah itu pakai ayat ini. Kalau orang yang berhutang itu sedang dalam kondisi sulit, bukannya ditekan, dipaksa untuk bayar dan kemudian diambil memang nggak ada sita sih, cuman kan dipaksa gitu ya Bu Ratna ya. Ada kan nggak boleh, harusnya kan diberi kelonggaran harusnya. Nggak boleh main paksa gitu aja. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau orang itu tidak mampu atau dalam kesulitan, bukan mangkir ya, dan memang tidak mangkir kejadiannya misalnya, dan betul-betul tidak mampu karena uangnya nyangkut sana nyangkut sini. Namanya orang kan karena bisnis itu ada lancarnya, ada macetnya kan. Nah, harusnya pihak yang meminjam itu ngasih tenggang pembayaran yang lebih lama atau kemudahan dalam pembayaran. Iya, bukan main tekan, apalagi terus labelnya bank syariah misalnya, tapi kelakuannya nggak syariah banget misalnya kan, ya kan nggak bagus itu. Tapi kan juga sebaiknya yang utang ngomong Pak Ustadz ya. Dan memang sudah ngomong, Belum bisa gitu. kan nanti disurvei harus ya kan, ada survei juga. Satu, yang kedua, syukur-syukur kalau sanggup sih diikhlaskan. Ya udah kalau betul nggak mampu udah saya ikhlaskan.
Itu sulit. Enggak kalau sanggup, kalau Quran Kayak gini, Pak Ustadz. Quran nggak maksa sih. Jadi kita ikhlas gitu, Pak. Kalau kita lagi ya Allah coba deh itu masih kembaliin, kan kita masih bisa bayar, itu nggak boleh, nggak ikhlas tuh, Pak Ustadz. Jadi gini, enggak gini. Kan Quran enggak maksa. Quran tahu kita berat tahu, Quran tahu. Makanya Quran bilang wa antasaddaqu kalau mau mensedekahkan sih lebih baik kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Cuma kita kasih kemudahan dalam pembayaran. Kalau yang kita ada orang mampu, gimana tadi? Dia minjem sama kita tapi dia mampu. Sebenarnya ya kategori mampu lah. Itu kalau diikhlasin tapi kan dia punya duit, Pak Ustaz. Sudah? Udah. Kan? Enggak, Iya. Apa? Apa ya? Yang satu lagi kalau kayak utang usaha itu nanti itu nggak sih dituntut, maksudnya kan katanya kalau orang meninggal punya utang kan ini ya apa berat gitu. Kalau utang buat usaha gitu pengaruh nggak? Baik. Jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu tidak mampu mengikhlaskan karena menurut Ibu dia mampu, dia nggak patut untuk diikhlaskan, udah kita kasih kemudahan pembayaran tapi dia tidak mau misalnya, itu hak Ibu, tidak harus diikhlaskan. Cuman kalau Ibu mau mengikhlaskan juga silakan, makanya Quran tidak maksa kan. Dan dalam konteks yang di sini kan ceritanya kan kesulitan. Kesulitan itu betul-betul nggak ada lagi kecuali dia harus misalnya jual apa, jual itu dan seterusnya. Itu pun kalau dalam Islam ya, sebut saja dia punya mobil, tapi mobilnya kan untuk usaha. Kalau itu dijual kan dia nggak punya kaki misalnya gitu ya, ibaratnya nggak punya kaki buat usaha. Maka kita tidak harus paksa dia jual mobilnya, tapi dari usaha pakai mobil itu boya nyicil gitu loh. Tapi kalau aku lihat, ini pandangan aku, dia dengan tidak menjual mobil pun bisa membayar. Sebenarnya, berarti itu nakal. Nah, udah gitu aku tanya juga, enggak Korean gue nggak lupa. Tuh, Postak gimana? Dia ngomong gitu. Menantinya nggak enak. Kan nggak mungkin lah aku nagih lagi gitu kan. Nggak lupa gitu ya. Tapi aku nggak lupa. Tapi tidak bayar gitu ya. Bayar. Iya. Perlu kita sampai di mana? Tapi dia mampu kan? Iya. Dengan maksudnya dengan nilai itu loh, Pak. Ya, Yasin 41 kali. Tuh, Yasin 41 kali. Kenapa? Biar balik gitu, Pak Ustaz. Ya, apa? Biar balik gitu. Iya, mohon sama Allah kan. Oh. Ya Allah, si fulan ngutang sama saya, tolong gerakkan lahir batinnya untuk Langsung itu. Baca langsung 41. iya dicicil sampai 41 kali. Dicicil sampai 41 ya. Tapi sebut nama yang utang. Boleh, yang penting kita tapi sebutkan ya Allah. Jangan di depannya Ya. bacanya. Ya. Kamu baca ya sih. Enggak, kan gue di paruh balik gue pasang tenda. Mohon sampai 41 kali insyaallah. Mudah-mudahan sih bayar, mudah-mudahan. Mohon pada Allah, mudah-mudahan yang bersangkutan digerakkan hak lahir batinnya untuk segera bayar. Kalau tidak bayar karena mangkir, ya terserah Allah dia mau diapain kayak ya Allah mau. Sampai yang punya utang udah lupa ya. Sampai nggak ini ya banyak komunikasi ya. Sisa berapa dia juga gitu kayak pura-pura lupa jadi enak gitu. Sisa berapa sama ngomong itu? Iya, sampai Iya, lupa. masih ya Masih ada. masih tiga lah gitu kan. Oh iya. Gitu. Kayaknya biasa aja dia. Jadi amnesia ya? Lagi aja sampai nggak enak gitu juga. Iya. Masalahnya dia udah ngucap gitu, Pak Ustaz. Enggak Korean gue nggak lupa. Sampai udah kerja. Ya Allah. Tapi dia sering nongkrong lagi. Iya. Bete. Oh. Ya. Sering merasa bukan enak-enak. Sampai ke dulu itu di belakang kita lagi kan. Ya Allah, semacam-macam guys. Iya, Jadi, manusia ya, Pak Ustaz. iya. Jadi ibu nggak harus mengikhlaskan memang. Tapi ada Terutama. juga yang sampai tadinya suami masih ada sampai sekarang meninggal dari anak SD sampai sekarang berkuliah belum bayar dulu itu gimana nih Pak? Ya itu urusan dengan Allah nanti. Iya. Itu. Yang bingung dia Pak Ustadz. Iya. Banyak teman. Ya banyak kasus sih seperti itu. Cuman yang pasti kalau yang mangkir itu nggak berkah ya. Ada hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Dia menunda-nunda. siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar hutang itu, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Kalau sampai meninggalnya dia tidak sanggup membayar, tapi dia sudah berusaha membayar, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Di hadisnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW ya. Tapi kalau orang itu berhutang dan dia sengaja dalam hati tidak berniat untuk membayar, berarti kan dia punya niat yang tidak baik, maka Allah akan hancurkan dia. Nah, jadi ya lihat aja nanti
belum sekarang mungkin, tapi nanti bisa dilihat bagaimana orang-orang yang mangkir dari bayaran hutang itu dia ujung-ujungnya ya naudzubillah ya seperti itulah. Bagi yang mangkir ya. Tapi ada juga orang yang nggak mangkir, tapi memang betul-betul nggak mampu, itu beda bab. Atau yang kedua, dia mau bayar, cuman pas mau bayar yang mau dibayar udah nggak ada rimbanya orangnya, karena utangnya dulu waktu SMP misalnya, teman SMP-nya udah nggak ada. Kenapa? Sedekah atas nama dia aja. Iya. Jadi kalau ketemu bayar juga. Ya tetap harus bayar. Kalau ketemu, kalau kan ada, maaf ya, sebagian kita kan mungkin dulu namanya masih anak-anak ya, pernah pinjam sama teman 10.000 atau berapa, terus kemudian orang yang kita pinjemin itu tidak tahu di mana rimbanya sekarang. Nah, kalau Allah takdirkan ketemu, atur dengan ahli warisnya bayar. Kalau nggak ketemu, dari sekarang niatkan dalam hati, ya Allah, di pada sebagian sedekah hamba adalah untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban membayar. Niatkan begitu aja. Itu sebagai bentuk itikad baik kita, bahwa kita memang betul-betul ingin membayar. Jadi bukan mangkir gitu ya. Dan itu Allah Maha tahu. Itu seperti itu. Kalau yang tadi Pak gimana? Yang utang untuk usaha gitu, kita minjem duit untuk modal usaha. Sebenarnya gini Bu, itu akadnya apa dulu? Akadnya akad pinjam meminjam biasa atau akad mudharabah investasi? Ya bilangnya ya, sebut saja misalnya gini deh. Ya, enggak, makanya gini, Ibu sama dia akadnya apa? Investasi, mudharabah, kerjasama. Atau Ibu minjemin doang ke dia? Minjemin doang ya. doang. Oke, kalau minjemin doang berarti mau dia untung, mau dia rugi, dia tetap wajib bayar sama Ibu. Karena dia pinjam biasa. Tapi kalau kerjasama, mudharabah namanya. Kalau ada untung dibagi dua, kalau nggak ada untung, yang nggak ada yang dibagi. Kalau rugi bersama dan tidak ada kewajiban membayar. Contoh ini misalnya, Ibu ada temen nih mau usaha, Rin mau investasi nggak? Ke aku, ayo investasi yuk, bantu modal aku lah. Untuk usaha bareng nih, kita usaha bareng. Akhirnya Ibu bayar tuh ke dia untuk ngasih modal usaha buat dia dengan kesepakatan bagi hasil. Bagi hasilnya terserah, mau 70-30, mau 60-40, 50-50 terserah. Biasanya kan yang kerja lebih banyak, ya bisa yang nggak kerja lebih sedikit biasanya. Oke, sepakat deal. Usaha untung wajib dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Nggak ada untung, ya nggak ada yang dibagi berarti. Maaf, rugi, jedot, bangkrut, habis lah misalnya maka dia tidak ada kewajiban bayar ke Ibu, sama sekali tidak ada kewajiban bayar. Kenapa? Karena rugi apa? Enggak, sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena kalau untung bersama, rugi bersama. Itu namanya mudharabah. Tapi kalau kerugian itu karena ulah yang bersangkutan yang menyalahi kesepakatan, maka dia tetap wajib bayar untuk modalnya. Contoh, kesepakatannya jual ongol-ongol nih, misalnya gitu. Kesepakatannya jual ongol-ongol. Dia jual combro misalnya. Tidak ngomong sama Ibu, tahu-tahu jual combro, padahal kita sepakatnya jual ongol. Maka ketika terjadi kerugian, dia wajib ganti, ya karena ulah dia itu. Kesepakatan jual ongol-ongol kok jual combro misalnya gitu. Kayak dulu itu lah Bu, ada orang investasi taksi yang ada di Bandung itu, taksi Cipa titik-titik, ya, gitu. Ya itu hati itulah. Ya. Nah, itu kan sempat terjadi kan, itu sistemnya bagi hasil. Cuman menurut saya akadnya salah juga sih dia itu. Setiap per investasi 100 juta itu bagi hasilnya per bulan 1,5 juta. Berarti sudah ditetapkan bagi hasilnya persentase dari modal. Itu iya, itu kalau dalam Islam tidak boleh sebenarnya. Tapi dalihnya katanya syariah bagi hasil. Oke lah. Saya tidak sepakat sih, cuman oke lah, misalnya anggaplah oke lah gitu ya misalnya. Tapi ternyata di belakang hari bangkrut. Diketahui ternyata uang itu dipakai investasi tambang. Uang orang investasi untuk taksi, kok dipakai untuk tambang. Ganti rugi dia ya. Harus itu. Tapi kalau misalnya investasinya di taksi tadi itu dengan akad yang benar, tapi kan akadnya cacat itu. Anggap akadnya benar, maka andaikan dia bangkrut nggak ada kewajiban ganti sama sekali. Makanya jangan nama pakai
ganti-ganti itu makanya. Makanya kan ada kewajiban ganti kan, namanya juga ganti-ganti itu. Cipang jadi gitu. Jadi udah bisa dipastiin lagi. Iya, benar ya, Tiap bulan Cipang. setengah juta gitu, kok bisa ya? Kan belum tahu untung ruginya, kita belum tahu kan vaksin. Dan itu memang tidak boleh begitu. Kalau dalam Islam kan, nah lihat nanti kalau menghasilkan hasilnya dibagi. Kalau nggak ada hasil, nggak ada pembagian. Kalau rugi bersama. Itu seperti itu. Itu kalau untuk usaha, makanya ibu harus jelas. Ini ibu minjemin uang atau ibu tanam modal gitu, harus jelas. Kalau ibu tanam modal dengan segala risikonya, tapi kalau ibu minjemin uang, ya itu terserah dia. Dan ibu tidak mau tahu, yang penting dia harus bayar ke ibu nantinya. Dan biasakan dalam akad hutang piutang itu ya tertulis, terus kemudian jelas kapan bayarnya. Syukur-syukur ada jaminan. Jaminan itu nggak harus kita tahan motornya, tapi BPKB-nya kita pegang misalnya. Tapi pernah ada kejadian itu, jamaah saya sendiri. Beliau itu membuat usaha kredit HP. Pada saat itu ya HP belum smartphone kayak gini. Iya, masih zamannya BlackBerry itu ya. Itu harga 4 juta dikreditkan ke seseorang. Nah, orang itu mereknya Ustadz, mereknya Ustadz. Jadi emangnya walaupun Ustadz Anda harus jelas akadnya ya, harus hati-hati karena Ustadz juga manusia soalnya. betul. Saya pribadi Bu, ketika dulu saya masih jadi kontraktor, masih ngontrak rumah itu, saya minta hitam di atas putih saya. Saya nggak mau orang percaya sama saya dalam masalah muamalah. Saya tetap harus ada, supaya kalau ada apa-apa itu jelas. Akhirnya dibuatkanlah hitam di atas putihnya itu. Jadi singkat cerita, di dalam kisah itu kan ditahan, jaminannya adalah BPKB motor sang Ustadz itu. Nah begitu kan namanya motor kan setiap tahun ada perpanjangan. Si Ustadz ini datang, Bu mohon maaf saya mau ambil ya BPKB mau perpanjang SNK atau apa saya nggak paham itu. Nah begitu mau bayar pajaknya lah, begitu diambil tidak balik deh sampai dan saatnya menghilang entah kemana rimbanya itu. Ya, makanya saya ulang sekali lagi, kalau saya sering bilang uang itu nggak kenal saudara, nggak kenal ustadz, nggak kenal apa. Tadi malam itu tim suksesnya itu ngomong ke saya gini, saya ini dikenalkan dengan seorang kiai di daerah Bintara, dekat rumahnya Bu ini. Hati-hati ke Janjinya begini. Wah, dikerjain, saya ditipu saya sama dia. Itu. kebanyakan Jordan. Iya. Makanya kalau dari arah Pasar Keranji sebelah kanan ada ya atas ada, saya nggak sebut namanya lah, banyak ada. Kayaknya kenapa? Ya begitu lah. Iya. Pasti ke nongkrong. Ya makanya ya kita nggak peduli kiai, nggak peduli ustadz. Kalau masalah harta harus, kalau bisa harus. Makanya saya sering bilang ke jamaah saya itu, sudahlah kalau sama saya profesional aja, nggak usah ngelihat saya ustadz, nggak usah. Bahwa nanti setelah profesional ada yang ngasih keringanan harga, ada yang ngasih apa ya ada yang macam-macam, itu persoalan lain. Yang penting kan profesional dulu aja. Itu seperti itu. Jadi jangan tidak profesional gitu maksudnya. Hanya gara-gara dia ustadz, jangan, tetap profesional aja. Kemudian ada keringanan itu soal lain. Atau saya memberikan lebih itu soal lain. Maka saya kadang ada supir itu, saya tanya, "Berapa, Pak?" Terserah, itu saya malah bingung, terserah piro, terserah. Saya mending dia nyebut angka berapa. Bahwa kemudian nanti saya mau melebihkan ya, atau misalnya dia sendiri yang mengatakan harga berapa, ternyata itu di bawah rata-rata, itu terserah dia kan. Yang penting ada saling rela itu loh, ada saling puas itu loh. Karena saya pernah cerita sini ya, ada orang suruh ngerjain sesuatu, pas ditanya berapa, dah harga teman aja. Harga teman berapa dia nggak tahu kan si temannya itu. Begitu sebulan dikasihlah uang sesuai dengan kira-kiranya dia itu. Begitu mau dikasih, besoknya dia ngomong, mulai sekarang kita akad aja deh berapa. berarti kan kasih itu kurang berarti kan. Ya itu seperti itu. Nah sama dengan istri saya kapan hari itu. Kan
tukang ojek disuruh oleh istri saya untuk jemput anak saya. Begitu sampai, saya udah bilang ke istri saya, tanya berapa, jangan sampai tidak tanya, saya bilang gitu. Akhirnya tanya dia berapa, istri saya sudah siap uang itu. Ternyata dia nyebut angka di atasnya. Untung nanya, kalau nggak nanya kan bisa kecewa orang kan, kasihan gitu. Makanya sebutkan angkanya berapa, jelas biar sama-sama puasnya gitu, biar sama-sama jelasnya. Jadi dalam akad itu begitu. Bahwa kita ada masa di mana kita memberi, itu persoalan lain. Bahwa ada masa di mana kita menggratiskan lah, itu persoalan lain. Itu tapi kalau ada kejelasan kan enak gitu seperti. Yang nggak enak kan kalau nggak ada kejelasan. Jadi digantung di PHP dan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu ya. Tanya boleh. Enggak. Kan tim sukses Pak Ustadz. Enggak, saya bukan tim sukses. Kedatangan tamu tim sukses. Kedatangan tamu tim sukses. Oh ini cuma iseng aja. Ya Pak Ustadz, pajak sama zakat sama kan Pak Ustadz? Beda lah. Beda. Jadi pajak itu mensukseskan negara. Zakat itu kan kewajiban dari negara. Sementara kalau zakat itu kan kewajiban kita dalam agama. Termasuk dosa Pak Ustadz. Pajak itu salah satu kayak zolim, rentenir. Saya lagi online, nggak saya jawab dulu. Nanti saya jawab, setelah ini saya jawab. Setelah ini, nanti ingatin ya. Setelah ini saya jawab. Enggak, selain saya Ada Bu enggak, Pajak. selain saya jawab. Enggak, tenang aja saya jawab. Tapi karena lagi online saya nggak jawab. Nanti viral. Enggak, memang ada hal-hal tertentu di mana jawabannya tidak untuk konsumsi publik gitu. Kalau kata Abu Hurairah, saya punya 2 bejana. Bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Yang saya kasih ke Anda 1 bejana. Yang satu ini nggak bisa saya sampaikan ke depan umum, ke semua orang. Karena kalau ini saya sampaikan, saya bisa digorok orang, kata beliau. Iya, karena ada hal-hal tertentu yang memang tidak patut untuk dipublikasikan. Nanti saya jawab, nanti ingetin dulu ya, setelah offline. Berarti Facebook. Ya enggak. Yang penting jangan online aja gitu. Ntar gue pinjamin sarung. Kan kalau orang Padang kan gitu. Ya transaksi beli ngapi. Kenapa? Iya kalau pakai sarung kan. Oh, dibagi satu. Iya. Tawar menawarnya itu ya. Itu biar orang lain nggak tahu tuh Mas. Iya lah kan takutnya kan rusak pasaran. Di bawah sarung, di dalam sarung. Tapi gimana itu? Ya. Kan Makanya pegang-pegang. Sarung baru lah Bu, bukan. bukan nanti sarung sendiri gitu di dalam. Iya, sarung baru yang belum dipakai. Masih paham lah. Maksud sarungnya bukan sarung yang sudah beraroma itu, bukan. Ya berarti sarungnya dilebarin gitu, lucu juga gimana sih? Iya. Tangannya masuk tangannya masuk di dalam itu. Terus dia kayak iya. Bisa bilang sama Mbak itu dong, jarinya cuma 5 padahal kan ini 10. Kan kayak gini kita. Kalau dulu kan itu ya apa sih? Iya, istilah kode harus. Nanti juga. Ini S. Kayaknya di zaman kita zaman dulu. Oh ini M. Ini M. Kayaknya asing ya. Terus. Kan di online. Ini zaman 70-an. Kan KBC. Jadi kalau ngomong Jadi rahasia gitu. jadi ngomong ini ke Jadi asal pusing ya. Jadi kalau mau ulangan mau nyontek gitu, udah banyak kan? iya G gini. Bukan model kayak gitu kan? G gini. Kayak kalau gitu kayak bahasa kode yang orang bisu itu loh. Iya, ini dia. Kamu semua tahu. Iya, M. Wah, kita kan ini buat itu tuh. Kalau zaman saya dulu ada istilah itu loh. Kalau saya Safa Yafa. Oh Iya.
Maga. Iya, apa itu ya? Sagayagan. Magayagan. Loh. Sagayagan. Iya, Sagam kuku. Gitu. Iya. Agak kuku. Sagayagan. Iya, Jadi Mbak Iko gini langsung. Oh, berarti mulai di minggu Rabu depan kita kelompok yang mengalami itu di sini. Oh, iya. Biar ketahuan. geng-gengan jadinya ya. Jadi kalau ada rahasia kan enak kita. Terus kalau mereka coba datang dua. Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz Iya. bilang ya, Iya, Bu. nikahan kalau perempuan Hmm. belum cerai, maksudnya nggak boleh. Tapi kalau untuk laki bebas ya Pak Ustadz. Kalau laki-laki jangankan istrinya belum cerai ya. Maksudnya jangankan istrinya udah cerai, Mas. Belum cerai aja kan dia bisa. Iya, Nggak jadi boleh izin, Pak. Iya. Ibu mau bicara hukum apa bicara akhlak? Kalau bicara hukum nggak harus izin. Kalau bicara hukum, kalau bicara akhlak ya sepatutnya lah. Untuk perempuan ya Pak. Ya, jadi kalau kita bicara hukum itu kan hitam putih ya. Hitam putih yes, asal syarat hukumnya terpenuhi ya sah. Itu kalau kita bicara hukum. Tapi kalau kita bicara akhlak, tentu sepatutnya lah semuanya baik-baik. Tapi iya gini, tapi makanya harus baik-baik. Tapi pertanyaannya mana ada begitu yang baik-baik gitu. Ada cuman mungkin 1001. Tapi kan ada ya poliandri itu kan cowok. Tidak boleh kalau poliandri. Tidak boleh kalau poliandri tidak boleh. Harus putus dulu pernikahan dengan yang pertama baru boleh nikah lagi sama laki-laki lain. Tidak boleh double dua, tidak boleh. Kalau poligami boleh. Ya boleh asal berani. Poligami itu cowok. Ya Poliandri nggak ada. tidak boleh. Istilah doang, tapi nggak ada. Ya nanti kalau cewek itu hamilnya sama suami yang mana? Kan kita Nah tahu. betul. Ya kan? Itu hasil Hasil kerajinan yang mana? Budila nggak ada kan? Jadi nggak ada bahasa apapun. Aman. Iya, Budila aman benar. Masih online kan? Enggak. Sejak ibu tadi bercanda terlalu lama, yang online pada hilang semua. Bukan jadi doang. Iya. Ini pertanyaan lucu katanya. Karena dia mungkin pikir hikmah apa sih ambil gak ada hikmahnya ini. Ya begitu. Aduh, ya Allah. Karena awalnya makan dulu Pak Ustaz. Oke. Kayak tadi ya. Yang keluar netizen. Kalau ada orang yang putus asa itu kita untuk menyemangatinya gimana ya Pak Ustadz? Dia kayak udah putus asa banget karena memang ada kesalahan gitu. Dia sampai mau ada bunuh diri itu, kita untuk menyemangatinya gimana ya Pak Ustadz? Biar ikhlas gitu. Kita lu kasih kita. Pertama didoakan ya. Pertama didoakan. Didoakan, yang kedua ditemani. Jadi kadang mereka itu butuh ditemani, bukan butuh dinasehati, kadang butuh ditemani. Oh nggak usah kita banyak ngomong ya Pak? Dengerin sambil kita doakan dia, terus dengerin, temani aja dia ngobrol itu temenin aja. Nanti sambil pelan-pelan kita ajak dia berpikir. Maka kalimatnya bukan kamu jangan begitu, kamu harus begini, jangan begitu. Kalimatnya ditanya aja, kayak kita bertanya gitu. Misalnya dia mau ngomong saya mau bunuh diri, emang kalau mati kamu kira urusan kamu selesai apa? Apa kamu kira setelah mati kamu tidak ada urusan? Orang setelah mati itu berat loh urusannya itu. Ibu bilangin aja, biar dia berpikir. Apa kamu kira kalau kamu mati urusan sudah selesai? Kalau kamu masih hidup, istighfar kamu masih punya fungsi, sedekah kamu masih punya fungsi, doa kamu masih punya fungsi, zikir kamu masih punya fungsi. Kalau udah mati kamu nggak ada pilihan selain menerima. Ya kalau amal baik kamu cukup, kalau enggak gimana? Dan bunuh diri sendiri itu dosa besar. Jadi kalau kamu masih hidup, kamu masih punya harapan. Kalau kamu mati, sudah nggak ada harapan selain dari menunggu hasil dari amal kamu. Ya kalau baik, kalau buruk gimana? Nah, aja dia berpikir gitu aja sih. Ya ditemenin aja sih Bu. Ya bukan hal yang mudah ya. Jadi stres itu sakitnya valid.
Kita jangan mentertawakan orang yang stres. Kenapa? Karena itu sakitnya valid gitu. Ya, jadi itu ya seperti halnya kita merawat orang sakit, ya harus sabar memang. Dan itu butuh proses, tidak langsung seketika sembuh. Luka fisik aja nggak langsung sembuh, apalagi luka batin. Nah, itu tidak mudah memang. Kadang kita itu nggak sabar itu.